Jadi dengan kata lain, untuk rekan-rekan sekalian, bukan seberapa besar bisnis Anda, tapi bagaimana kita bisa memahami ya setiap siklus pola yang ada dalam bisnis kita. Oke, ketemu lagi dengan saya Aditya Nugraha. Dalam sesi kali ini kita akan berbicara mengenai sesi The Expert. Seperti expert sebelumnya, kita akan berbicara dengan ahlinya yang sudah punya pengalaman di bidang tersebut. Dan kali ini tema yang akan kita angkat adalah bagaimana sebuah perusahaan bisa tumbuh berkembang, terutama setelah pandemik. Dan hari ini yang akan kita hadirkan adalah The Expert, yaitu Pak Kavi yang sudah mempunyai pengalaman mulai dari perusahaan multinasional sampai dengan perusahaan RPH sampai dengan startup yang mampu merubah hanya sekedar rumah potong menjadi digitalisasi rumah potong tersebut. Dan untuk itu selengkapnya yuk kita sambut Pak Kavi. Silakan Pak Kavi. Oke. Selamat bergabung Pak dalam channel The Expert. Thank you. Boleh ceritakan dulu Pak pengalaman Pak Kavi selama ini sebagai seorang profesional? Oke. Jadi Mas Adit, saya mengawali karir itu di sebuah perusahaan riset ya, berbasis data. Kemudian saya merambah untuk ekspor bagaimana memanage sebuah merek. Ya. Kemudian merek ini pun juga banyak kategorinya. Ada merek mulai dari tepung terigu, merek kecap, sirup, kemudian menambah ke mainan, ya. Kemudian bahkan saya pernah merambah ke sebuah kategori yang nggak pernah saya pakai, yaitu pembalut wanita. Ya. Kemudian lanjut lagi, saya mencoba untuk merambah lagi ke sebuah kategori, yaitu yang cukup unik, bagaimana menguruskan berat badan. Ya, mengasingkan. Mas Adit mungkin bisa suatu saat nanti ya. Dan terakhir adalah saya tadi ya disebutkan oleh Mas Adit, saya merambah ke sebuah startup yang dari rumah potong menjadi sebuah digital supply chain. Artinya bukan hanya satu sisi saja, tapi juga sebagai sebuah integrasi ekosistem dari sebuah rumah potong. Oke, gitu ya. Oke, menarik ya. Jadi Pak Kavi mulai dari perusahaan-perusahaan multinasional sampai dengan startup, beliau sudah mempunyai pengalaman di dalamnya. Nah, Pak Kavi, tadi saya mendengar di awal karir sebagai saintis atau riset ya, lembaga riset. Sebenarnya seberapa penting sih Pak peranan data dalam pertumbuhan perusahaan? Oke. Data itu menurut saya sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena tanpa data kita akan bicara sebagai feeling masing-masing. Dan kalau kita bicara feeling, setiap orang itu punya karakter dan kondisi yang berbeda-beda. Dan itu tidak bisa menjadi sebuah hal yang objektif. Dengan data kita akan menjadi lebih objektif dalam memutuskan. Ingat, data pun juga sangat penting. Ada sebuah istilah garbage in, garbage out. Ketika data yang kita masukkan salah, maka hasilnya pun juga akan salah. Menarik ya teman-teman. Kalau saya bisa menyimpulkan, kan sekarang startup banyak yang hancur nih. Apakah mungkin mereka mempunyai data yang nggak valid sehingga bisnis mereka hancur sedemikian rupa? Apakah ada hal itu mungkin kemungkinannya? Ya, untuk terkait kondisi startup sekarang yang kondisi kita bisa bilang tidak cukup mudah ya. Saya melihat ada sebuah hal yang mungkin harus dievaluasi dari sisi kondisi lapangan. Kadang kalau kita hanya bicara di belakang meja tanpa mengetahui kondisi lapangan, maka yang ada hanyalah teori. Data itu emang banyak, data itu tersedia. Tapi sebagai eksekutor, sebagai planner, kita harus tahu kondisi lapangan itu seperti apa. Jangan sampai kita hanya berdasarkan asumsi. Data itu bisa banyak interpretasinya. Bagaimana kita mencoba mengeksekusi, maka kita harus turun ke lapangan, melihat bagaimana kondisi itu di lapangan, sehingga kita mendapatkan sebuah insight. Insight inilah yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berarti menarik ya. Jadi dari mulai data, pengambilannya seperti apa, kemudian melihat insight-nya, kemudian hasilnya keputusan. Ya, menarik. Rekan-rekan sekalian, mungkin teman-teman bisa lihat dalam seminggu ini ada salah satu statement dari holding startup yang ada di China menyampaikan salah satu startupnya yang hancur kemarin
dan mempunyai pengumuman, dan mereka bilang adalah CEO di Indonesia hanya jago presentasi, Pak. Jadi datanya itu banyak yang kamuflase, seakan-akan semuanya indah, dan itu ternyata pengaruhnya ke bisnis besar banget ya. Oke Pak, boleh dong Pak, apa sih yang menjadi kunci kan kalau dilihat dari track recordnya Pak Kavi dari berbagai macam perusahaan nih, apa sih yang menjadi kunci perusahaan untuk bisa tumbuh berkembang? Kuncinya ada 3 kalau saya lihat sebenarnya ya. Siap. Dari sekian banyak saya berkecimpung di beberapa kategori, beberapa industri jenisnya gitu kan. Ada 3 yang harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah mindset. Mindsetnya harus banget diperhatikan agar persepsi dari semua lini, semua elemen itu benar-benar punya persepsi yang sama. Jangan sampai persepsinya satu kemana. Ya, kita harus jelas bahwa kita mau ke Bandung. Ketika ada mau pergi ke Serang, maka akan jadi sebuah bencana buat sebuah perusahaan. Ya. Yang kedua adalah action. Ketika kita sudah jelas kita mau kemana, action itu haruslah kita tentukan dengan berdasarkan resource yang ada. Mau pergi ke Bandung, kita mau cepat atau mau lambat? Kalau mau cepat tentunya bisa pakai naik mobil. Kalau mau lambat bisa naik sepeda atau bisa jalan kaki, gitu kan? Itu perusahaan menentukan. Nah, tapi kemudian ini apapun hasil perusahaan itu harus dikomunikasikan supaya action ini semua dipahami oleh barang-barang. Nah, dari situ yang ketiga yang paling penting adalah evaluasi. Apakah yang kita lakukan dengan mobil misalkan, apakah mobil kita lakukan sudah cukup efektif untuk mencapai Bandung dengan target misalkan 3 jam? Kalau ternyata nggak cukup, maka kita harus melakukan evaluasi. Jadi controlling, monitoring tetap harus dilakukan sebagai poin ketiga yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Evaluasi ya. Nah, dari evaluasi ini perusahaan harus bisa merangsang setiap elemen, setiap insan yang ada di perusahaan tersebut untuk melakukan namanya improvisasi dan inovasi. Improvisasi artinya adalah melakukan sebuah perbaikan dari setiap proses yang ada, ya, dari setiap kondisi yang ada, ya. Tujuannya adalah supaya ketika ada masalah-masalah yang terjadi kita bisa segera melakukan perbaikan. Nah, inovasi adalah untuk melakukan scale up, melakukan lompatan-lompatan besar. Bisa jadi perusahaan itu ingin melakukan sebuah lompatan besar. Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi-inovasi, hal-hal baru apa yang dilakukan oleh setiap orang, setiap elemen yang ada di setiap usaha. Sip. Ya, rekan-rekan sekalian, menarik ya. Jadi yang pertama bukan bicara teknologi, bukan bicara berapa investasinya, bukan bicara sistemnya. Justru yang pertama yang disampaikan oleh Pak Kavi dari pengalaman beliau adalah mindset. Bagaimana kita menyamakan persepsi, bagaimana kita menyamakan mindset kita, terutama dalam tim kita. Jangan sampai nanti udah tahu arahnya ke Bandung, ada yang mau ke Bogor, ada yang mau ke Jakarta, ya pasti akan berbeda dan pasti di perjalanan akan sedikit demi sedikit memperlambat lajunya. Jadi mindset menjadi bagian penting untuk bisa kita growing, untuk kita bisa tumbuh dan berkembang. Dan dilanjutkan dengan action, bukan hanya narasi ya Pak. Jadi ada rencana, ada actionnya, ada eksekusi, dan jangan lupa dievaluasi setiap tahapannya. Ingat, seorang leader bukan hanya di akhir sesi, tapi bagaimana dia bisa mengevaluasi dan bisa melakukan improvisasi dan juga inovasi untuk bisa tumbuh dan berkembangnya. Nah, Pak, boleh sedikit tips mungkin kalau tadi kan perjalanan tiga langkah tersebut. Nah, mungkin tips Bu untuk perusahaan-perusahaan yang memang saat ini sedang recovery, Pak. Apa sih tipsnya untuk mereka bisa segera recovery dan segera kembali ke on track-nya gitu? Track record-nya seperti apa, Pak? Yang pertama sama mindset. Pola pikir kita harus tahu bahwa namanya perusahaan, namanya setiap manusia pasti akan yang mengalami siklus, musim. Ada kalanya musim dingin, ada kalanya musim panen, ada kalanya musim tanam. Nah, saat ini kemarin kita melakukan pandemi. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus menerima bahwa ini adalah sebuah siklus yang akan kita alami setiap masa gitu kan. Ketika kita sudah terima, nah maka lanjutnya apa? Ketika musim dingin, nextnya adalah musim tanam. Betul. Jangan berlama-lama dengan kondisi musim dingin. Sekarang ini adalah saat musim tanam. Oleh karena itu lakukanlah action secara besar-besaran. Lakukan action secara masif. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan memanen bersama. Kita akan menikmati bersama. Kita akan menuai hasil bersama-sama akan apa yang sudah kita tanam secara berkelanjutan. Gitu Mas Adit. Jadi dengan kata lain untuk rekan-rekan sekalian, bukan seberapa besar bisnis Anda, tapi bagaimana kita bisa memahami ya
setiap siklus pola yang ada dalam bisnis kita. Ketika kita memahami pola tersebut, kita memahami perjalanan tersebut, kita memahami proses tersebut, kita akan bisa memahami juga apa yang bisa kita lakukan. Dan untuk rekan-rekan sekalian, silakan dari diskusi kami, mungkin ada pertanyaan, silakan sampaikan dalam kolom komentar. Dan untuk rekan-rekan sekalian, ikuti terus channel kami dalam Aditya Nugraha untuk like, comment, and subscribe channel ini untuk bisa mendukung kami memperluas manfaat yang kami bisa berikan. Dan untuk perusahaan, rekan-rekan sekalian yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau lebih dalam lagi bagaimana bisa tumbuh berkembangnya perusahaan, silakan menghubungi kami di deskripsi di bawah ini. Sekian, terima kasih dari saya Aditya Nugraha dan Pak Kavi untuk kita bisa memperluas manfaat dan memperluas lagi manfaatnya untuk bisa lebih baik lagi. Dan pastinya salam sukses berkah.